Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa tetap belajar, terjaga dari balak dan segala sesuatunya. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran jarak jauh Mapel BTI ini saya sudah siapkan media, jadi melalui media ini nanti kalian bisa mencoba dan belajar di rumah. Ada 3 tahapan yang harus kalian lakukan untuk tugas kali ini ya pada media ini. Tahapan yang pertama, kalian harus menginstal aplikasi editor Python. Aplikasi ini untuk bisa kalian mengetik kode-kode pemrograman bahasa Python di handphone Android. Jika sudah, langsung ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua nanti kalian harus mencoba mengikuti, menirukan ya, mempraktekkan apa yang saya perintahkan, kode-kode yang saya berikan. Tahapan yang ketiga adalah men-screenshot atau meng-capture sebagai bukti bahwa kalian mencoba dari instruksi yang saya berikan, di mana screenshot nanti harus kalian kirimkan ke WA saya dengan diberikan identitas ya, nama dan kelas, karena nanti konfirmasi yang masuk ke saya nanti akan saya periksa, kemudian akan saya ambil nilai ya, nilai untuk kegiatan kita ya. Nanti nilai akan masuk di laporan hasil belajar atau rapot. Mari kita mulai. Tahapan yang pertama adalah menginstal aplikasi Python Editor. Nah, untuk menginstal aplikasi Python Editor, silakan klik link yang saya berikan di petunjuk media ini ya. Di pesan media ini itu ada link untuk melihat video langkah-langkah menginstal aplikasi Python 3 ya. Jika berhasil menginstal, maka kalian bisa lihat di tampilan handphone saya. Di handphone saya ini kan ada 3 baris ikon ya, ada baris ikon. Kamu lihat di baris ketiga, deretan sebelah kanan sendiri itu ada ikon dengan gambar 2 ular, hijau kuning, kemudian ada angka 3-nya. Kalau di handphone kalian sudah muncul seperti itu, berarti kalian sudah berhasil menginstal aplikasi editor Python 3. Ya, berarti tahapan 1 sudah selesai. Sekarang tahapan yang kedua yaitu mencoba dan mempraktekkan perintah-perintah bahasa pemrograman yang saya berikan. Baik, kita buka dulu Python 3-nya. Silakan dibuka seperti biasanya kalau kalian membuka aplikasi di handphone Android. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi Python 3. Ya, ini aplikasi editornya. Enak kan? Kita tidak perlu pakai komputer ya, komputer di labcom. Kalian bisa mandiri mencoba belajar di rumah cukup dengan handphone Android. Kembali lagi ke tampilan Python 3. Di situ ada konsol, ada editor. Kalian pilih yang editor ya, ada ikon editor itu. Nah, ini kalian pilih, sentuh sekali. Kemudian kita akan dibawa ke dokumen kosong. Ya, ini dokumen kosong, seperti kalau kita mengetik di Microsoft Office Word ya. Jadi ini masih kosong. Nah, karena ini editor ya perlakuannya sama dengan kalau kita mengetik di text editor lainnya ya, sama seperti mengetik. Nah, di sini silakan diketik print huruf kecil semua ya. Print huruf kecil semua. Kemudian kurung buka. Kemudian double petik. Kemudian nama. Kemudian titik 2. Nah, setelah titik 2 ini kalian ketikkan nama lengkap kalian ya, nama lengkap kalian. Ya, nanti hasil akhirnya akan berbeda-beda setiap siswa. Karena apa?
karena harus diketik nama masing-masing. Misalkan ini saya ketik namanya Muhammad Setiawan misalkan. Ya, jika sudah ditutup dengan double petik, kemudian kurung tutup. Ini baris pertama. Nah, sekarang kita pindah ke baris kedua. Kamu bisa lihat di situ kita ada di posisi baris pertama, ada angka 1 ya di depan. Bagaimana untuk pindah ke baris kedua? Karena posisi kita adalah sudah di akhir di baris 1 ya, setelah tadi kita ngetik double petik kemudian kurung tutup, kita tinggal klik enter, kemudian ketik lagi print, kurung buka, double petik, kemudian kelas, kemudian titik 2, kemudian misalkan ya, kamu isi kelas kamu ya, misalkan saya isi kok ini contoh 10 IPS 3. Nah, jadi jangan ikut-ikut 10 IPS 3 ya, kecuali kalau kalian memang kelas 10 IPS 3 sesuaikan dengan kelas kamu. Ya. Kamu bisa lihat di sini ya, ada 2 baris perintah, print nama Muhammad Setiawan dan print kelas 10 IPS 3. Warna teksnya masih hitam semua. Kenapa masih hitam semua? Karena perintah ya yang kita ketik pada dokumen ini masih dokumen standar ya, sehingga warnanya hitam semua. Masih belum bisa mengidentifikasi mana itu kode-kode perintah bahasa Python. Ini masih dianggap ketikan biasa. Bagaimana cara menyimpannya? Di bagian bawah ya, di atasnya papan keyboard kalian itu ada gambar disket kotak. Di situ kan ada apa? Seperti kaca pembesar itu ya, simbol kaca pembesar, kemudian sebelah kirinya ada kotak. Ya, disket. Kalau sebelah kanannya kaca pembesar ada segitiga hitam. Nah, ini yang sebelah kirinya kaca pembesar ya ini. Nah, ini kelihatan kan? Ini saya tunjuk. Nah, kalau itu diklik, nanti akan tampil di situ isian file name. Lihat di bagian bawah sendiri, file name, ya. Di situ ada tulisan file name. Ya, fungsinya untuk kita mengetikkan nama file dari dokumen yang kita buat tadi. Kita sentuh, kita pilih, kemudian kita ketik latihan 1 misalkan. Nah, setelah kita ketik latihan 1 ya, namanya kita kasih nama dokumennya latihan 1, ketik titik PY ya, ini wajib ya PY, karena untuk menunjukkan dokumen kita yang buat tadi itu untuk pemrograman Python. Jadi nama filenya latihan 1, jenisnya atau ekstensinya Python, dengan ditandai kita ketikkan titik PY ya. Jika sudah, di sebelah kanan kotak pengetikan nama file latihan 1 PY tadi, di situ ada simbol centang sama simbol plus ya. Kita pilih yang simbol centang. Kalau muncul confirm to overwrite, ini kebetulan di handphone saya sudah ada nama latihan 1. Kalau muncul seperti ini ya tinggal oke saja. Kalau tidak muncul ya berarti tidak ditemukan data ganda. Abaikan saja. Kamu bisa lihat sekarang di bagian atas ya, di bagian atas sendiri bawahnya jam itu. Di situ ada key edit latihan 1 PY ya, latihan 1 PY itu menunjukkan nama dokumen yang barusan tadi kita berikan nama pada saat proses menyimpan. Kemudian kamu lihat di teksnya ya, di teks 2 baris ya, itu kalau tadi warnanya hitam semua, sekarang ada warna-warninya. Kenapa? Karena dokumennya sudah bisa mengidentifikasi bahwa
teks yang kita ketikkan itu merupakan kode-kode dalam bahasa pemrograman Python yang mempunyai arti sendiri-sendiri tiap warnanya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Yang jelas tujuan kita di latihan ini adalah kalian bisa menginstal aplikasi Python Editor dengan Python 3. Kemudian kalian mencoba mempraktekkan ya perintah sederhana. Kemudian kalian nanti mengirimkan tugasnya ke saya. Selanjutnya setelah kita menyimpan, kita perlu menjalankan, melihat hasil dari perintah yang kita ketikkan. Cara menjalankannya adalah di bagian atas papan keyboard kita, ya, yang tadi ada tombol untuk menyimpan, di situ ada tombol segitiga hitam. Ya, di sebelah kanannya kaca pembesar, ya, itu ada segitiga hitam. Di atasnya papan keyboard loh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lihat atasnya, itu ada segitiga hitam. Ya, sentuh sekali. Ya. Kemudian biarkan tunggu sampai proses berjalan, maka di situ akan tampil nama Muhammad Setiawan, kelas 10 IPS 3. Ini artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membuat suatu kode bahasa pemrograman Python untuk menampilkan teks atau kalimat ke layar monitor, ya. Jadi akan tampil nama Muhammad Setiawan. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, ya, kalian harus screenshot. Silakan di screenshot sesuai dengan cara screenshot di handphone masing-masing. Ya, sesuai dengan cara di handphone masing-masing. Misalkan kalau di saya seperti ini, saya tinggal geser. Nah, kan kelihatan sudah saya screenshot. Nah, file screenshotnya nanti, ya, yang barusan tadi itu kalian kirimkan ke WA saya. Ya, nomor WA-nya ada di petunjuk pesan tugas ini, ya, bersama dengan link petunjuk untuk menginstal aplikasi Python 3 tadi, ya. Baik, kembali lagi ke percobaan kita. Kalau sudah tampil seperti ini, ya, dan sudah screenshot, untuk kembali ke depannya di situ ada perintah press enter to exit. Artinya apa? Tekan enter, ya, di keyboardnya untuk keluar, ya. Yang dimaksud keluar ini keluar untuk kembali ke tampilan editornya. Kita enter. Nah, ini tampilan editornya. Bagaimana? Mudah kan? Ya, kalau masih ada yang merasa kesulitan, wajar karena ini pertama buat kalian, tapi tetap semangat, dicoba terus. Kalau masih tetap kesulitan, nanti bisa kontak saya, menghubungi saya di WA, nanti akan saya pandu, ya. Kita akhiri media kita kali ini, ya. Jadi ingat, ada 3 tahapan. 1. Install aplikasi editor Python 3L. Yang kedua, kalian ketik, ya, perintah yang ada di layar saya ini, ya, yang tadi saya pandu. Coba dijalankan. Kemudian hasilnya di tahapan ketiga yaitu di screenshot. Kemudian hasil screenshotnya kirim ke WA saya dan beri identitas, nama, dan kelas. Bagaimana? Saya tunggu loh ya. Jangan sampai tidak, ya. Yang penting dicoba dulu, Baik, anak-anakku sekalian, sekian media untuk tugas kita kali ini. Ya, dicoba dulu, ya, dan saya tunggu kirimannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.